Bayangkan sebuah dunia di luar angkasa, tempat manusia bisa hidup layaknya di bumi. Kini, mimpi itu semakin nyata. Astronot Cina baru saja menciptakan terobosan luar biasa dengan menghasilkan oksigen dari fotosintesis di luar angkasa. Dalam misi terbaru di stasiun luar angkasa Tiangong, para ilmuwan Cina berhasil menciptakan oksigen dengan memanfaatkan prinsip fotosintesis, seperti yang terjadi di bumi. Teknik ini bisa menjadi kunci bagi kehidupan manusia di luar angkasa, bahkan di planet lain. Bagaimana cara kerja teknologi ini? Sama seperti tanaman di bumi, proses ini menggunakan karbon dioksida yang dihasilkan oleh para astronot dan mengubahnya menjadi oksigen. Dengan bantuan sinar matahari buatan dan mikroorganisme khusus, mereka mampu menciptakan lingkungan yang layak huni di luar angkasa. Penelitian ini sangat penting untuk misi eksplorasi jangka panjang, seperti perjalanan ke Mars. Para ilmuwan ingin menciptakan ekosistem yang dapat menopang kehidupan manusia tanpa bergantung pada pasokan dari bumi. Dengan teknologi ini, bayangkan di masa depan manusia bisa tinggal di bulan atau Mars dengan sistem oksigen yang mandiri. Tak hanya itu, teknologi ini juga bisa diterapkan di bumi untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Cina memang terus menunjukkan kemajuan luar biasa di bidang eksplorasi luar angkasa. Mereka telah mengirim rover ke Mars, menanam tanaman di bulan, dan kini berhasil menciptakan oksigen di luar angkasa. Namun, tentu saja, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dari keberlanjutan proses hingga efisiensi energi, semua masih menjadi perhatian para ilmuwan. Tetapi satu hal yang pasti, kita semakin dekat dengan kehidupan di luar bumi. Dalam kondisi gravitasi mikro, proses fotosintesis tidak berlangsung seperti di bumi. Para ilmuwan telah bereksperimen dengan berbagai jenis alga dan mikroorganisme untuk menemukan spesies yang paling efisien dalam menghasilkan oksigen di luar angkasa. Hasilnya, beberapa spesies tertentu menunjukkan adaptasi luar biasa. Bukan hanya di luar angkasa, penelitian ini juga membuka peluang untuk digunakan di daerah terpencil di bumi. Teknologi ini bisa diterapkan di gurun yang tandus atau di bawah laut, di mana oksigen sangat terbatas. Saat ini, metode lain seperti elektrolisis air juga digunakan untuk menghasilkan oksigen. Namun, teknologi fotosintesis ini menawarkan keunggulan dari segi efisiensi energi dan kemandirian sistem, karena tidak memerlukan pasokan air dalam jumlah besar. Para ilmuwan telah menguji sistem ini di berbagai lokasi ekstrim di bumi, seperti Antartika dan padang pasir Gobi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai kondisi lingkungan yang keras. Penelitian ini juga membuka peluang untuk dikembangkan lebih jauh dalam misi antar planet, seperti eksplorasi asteroid dan perjalanan antar bintang di masa depan. Teknologi ini menarik perhatian banyak negara. Kolaborasi dengan lembaga antariksa internasional seperti NASA dan ESA sedang dijajaki untuk mempercepat pengembangan dan penerapannya dalam eksplorasi luar angkasa. Beberapa tantangan teknis yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya energi, kebutuhan akan sistem pendukung kehidupan yang efisien, serta bagaimana mikroorganisme dapat bertahan dalam jangka panjang di lingkungan luar angkasa yang keras. Dalam beberapa dekade mendatang, teknologi ini bisa menjadi fondasi bagi pembangunan koloni manusia di Mars dan bulan, membuka peluang baru bagi peradaban manusia di luar bumi. Jadi, apakah ini awal dari era baru manusia sebagai penghuni tata surya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Pastikan Anda terus mengikuti perkembangan teknologi luar angkasa ini di channel kami.